Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif part 2. Nah, part 2 di sini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Kita akan tetap membahas tentang statistik parametris. Namun yang kemarin kan uji dua pihak. Nah, yang sekarang ini adalah uji pihak kiri dan pihak kanan. Seperti itu. Uji satu pihak. Nah, yang kemarin kan uji dua pihak. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas tentang uji satu pihak. Yang pertama kita akan membahas tentang pihak kiri dulu. Uji pihak kiri digunakan apabila H0-nya berbunyi lebih besar atau sama dengan, atau paling sedikit atau paling kecil. Nah, bila T hitungnya lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Jadi H0-nya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan, atau paling sedikit, kata-kata paling sedikit atau paling kecil itu sama saja. Contoh, suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Nah, paling sedikit 400 jam. Coba. Berarti kan kalau dibuat H0, pernyataan tersebut lebih besar. Kalau paling sedikitnya 400 jam berarti kan daya tahannya lebih besar dari atau sama dengan 400 jam. Gitu ya. Nah, berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian. Apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak? Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu laser tersebut cepat putus. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Ada yang tahannya 450 jam, ada yang tahannya 380 jam, ada yang 300 jam, ada yang 480 jam, seperti itu. Nah, dari 25 lampu tersebut. Nah, kemudian untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka perlu dirumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis statistik adalah, nah seperti ini. Mu 0 itu kan nilai yang menjadi patokan, nilai yang dihipotesiskan ya, mu 0. Nah, kan daya tahannya H0-nya berbicara daya tahannya lebih paling sedikit 400 jam. Nah, jadi ditulisnya mu 0 lebih besar atau sama dengan 400 jam. Kan nggak mungkin lebih kecil ya, kalau paling sedikitnya 400 jam. Nah, berarti hipotesis alternatifnya daya tahan lampu pijar kurang dari 400 jam, seperti itu ya. Kalau yang di atas sudah lebih besar atau sama dengan, yang bawah kebalikannya, berarti tidak ada sama dengannya ya. Kalau rumusan hipotesis seperti tersebut di atas, maka pengujiannya dilakukan dengan uji pihak kiri. Rumus untuk menghitung besarnya T hitung sama dengan uji dua pihak. Sama ya, rumusnya T sama dengan uji dua pihak. Nah, kemudian sebelum dimasukkan ke rumus itu, maka perlu dihitung dulu rata-rata dan simpangan bakunya. Ternyata diperoleh rata-rata dan simpangan bakunya itu sebesar sekian. Nah, udah ya. Kalau rata-rata gampang kan, dijumlahkan semua kemudian dibagi 25. Nah, kemudian dimasukkan ke T hitung. Ternyata diperoleh T hitungnya min 2,49. Dengan derajat kebebasannya kan tadi lampu pijarnya ada 25, berarti N-nya sama dengan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, kita lihat T tabel dengan DK sama dengan 24 dan taraf kesalahan 5%. Ternyata sama dengan 1,711. Ternyata
Ternyata T hitung jauh pada penerimaan HA. Oleh karena itu maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak karena HA yang diterima. Jadi T hitungnya kan lebih kecil dari T tabel. Maka H0 diterima, H0 ditolak dan HA yang diterima. Nah, berdasarkan data sampel berarti hipotesis dari produsen yang menyatakan bahwa daya tahan lampu itu paling sedikit 400 jam itu salah. Ternyata yang benar adalah daya tahan lampu pijar tersebut kurang dari 400 jam. Nah, ternyata berdasarkan data sampel daya tahan lampu itu berdasarkan 25 lampu pijar yang telah didata, ternyata rata-ratanya hanya 366 jam. Seperti itu ya. Jadi pada uji pihak kiri ini H0 diterima apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel, lebih besar atau sama dengan dari T tabel. Karena perhitungannya di sini T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Seperti itu ya. Nah, kemudian uji satu pihak. Tadi pihak kiri sudah, sekarang pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan atau paling besar. Bila T hitungnya lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi uji pihak kanan ini kebalikannya uji pihak kiri. Kalau uji pihak kanan ini T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Kalau uji pihak kiri, T hitungnya harus lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0-nya yang diterima. Nah, bunyinya uji pihak kanan ini lebih kecil atau sama dengan atau paling besar. Kebalikannya ya. Kalau uji pihak kiri kan bunyinya lebih besar atau sama dengan. Kebalikannya. Nah, kita lanjut ke contoh. Karena terlihat ada kelesuan kesalahan dalam perdagangan jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk pada konsumen.
Jadi nilai maksimalnya penjualan jeruk tiap hari itu 100 kg. Dari hasil pengamatan peneliti. Nah, berdasarkan hipotesis tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 20 pedagang jeruk. Pengambilan sampel 20 pedagang jeruk dilakukan secara random. Data dari 20 pedagang diberikan data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Jadi ini ada 20 pedagang jeruk. Ada yang tiap harinya dia menghasilkan 100 kg, ada yang 60, ada yang 75, ada yang 120 dan seterusnya. Nah, hipotesis statistik untuk uji pihak kanan dapat dirumuskan sebagai berikut. Mu nolnya, hipotesis awalnya mu nolnya kurang dari atau sama dengan 100 kg. Mu nolnya kurang dari atau sama dengan 100 kg. Kan maksimalnya 100 kg. Maksimalnya kan 100 kg. Jadi maksimalnya 100 kg. Jadi mu nolnya atau nilai yang dihipotesiskannya kurang dari atau sama dengan 100 kg. Artinya 100 kg ini adalah nilai maksimalnya. 100 kg ini adalah nilai maksimalnya. HA berarti apa? HA kebalikannya H0, berarti mu nolnya lebih dari 100 kg per hari. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya 86,6,5 kilo dan simpangan bakunya 15,83. Ternyata rata-ratanya nggak nyampe 100 ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus T. X barnya, mu nolnya, terus simpangan bakunya, terus N-nya kan 20 pedagang. Ternyata T hitungnya min 3,77. Nah, dengan taraf kesalahan 5%, DK-nya itu 19 kan N-1. Pedagangnya kan pedagangnya kan 20 dikurangi 1 maka 19. Ternyata T tabelnya 1,729. Nah, ternyata T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, dengan demikian H0 diterima dan HA ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang jeruk setiap hari paling banyak hanya menjual 100 kg adalah betul. Seperti itu. Paham ya? Jadi uji pihak kanan ini kebalikannya dari uji pihak kiri. Ya sudah, saya akhiri. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.